Kata Nabi, lihat yang di bawah kita. Kemudian mafhum wafanya wala tanzur ila man huwa faqakum. Kemudian dilarang oleh Nabi, wala tanzuru, dan jangan kalian lihat. Tadi perintah, ini larangan. Wala tanzuru, dan jangan kamu lihat. Ini larangan. Yang namanya larangan dalam kaidah fikihnya al aslu fin nahi litahrim, hukum asal dalam larangan adalah haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada tadi malam ya, biasa di Masjid Jamiah Ikhlas ada pengajian yang dipimpin oleh guru-guru kita. Kalau tadi malam yang masih adalah guru kita Kiai Haji Abu Ali. Beliau menerangkan tentang hadis ya dari Abu Hurairah ya. Di antaranya tentang janganlah kita hanya melihat ke atas ya dalam hal muamalat. Tetapi kenapa? Karena kalau kita melihat ke atas nanti tidak bersyukur. Dan di sini juga kita menjelaskan tentang sifat qanaah yang harus dimiliki oleh setiap insan yang beriman. Seperti apa penjelasan beliau? Ikuti ya. Jangan lupa niat menuntut ilmu. Fadlukallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jamaah salat maghrib masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang pasti insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis Kitabul Jami' Babul Adab. Malam ini hadis yang kedua. Ya. Kemarin kita udah bahas tentang hak muslim bersama muslim ya. Ada berapa itu? Ada 6 ya. Nah, salah satunya kalau kita ketemu ucapin salam ya. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tajdaru nikmatallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Di sini diriwayatkan dari Abi Hurairah. Ya, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru. Jadi hadis ini diawali dengan kalimat atau kata fi'il amr. Fi'il amr, apa itu fi'il amr? Kata kerja perintah. Asal kata dari nazara yanzuru. Ya, nazara yanzuru, unzuru. Apa artinya unzuru? Ya, asal kata dari nazara artinya melihat. Jadi nazara itu artinya melihat ya. Kemudian dalam hadis ini kalimatnya amar, unzuru.
Melihat, kalau perintahnya apa jadi? Perintah melihat. Lihatlah. Lihatlah oleh kalian. Jadi unzuru, lihatlah oleh kalian. Lihat apa itu? Dan ini perintah amr. Kalau dalam kaidah fikihnya, kalau setiap kalimat amr perintah dalam Quran maupun hadis, maka kaidahnya al aslu fil amri il wujub. Hukum asal dalam perintah adalah wajib. Kayak sholat. Sholat apa hukumnya? Ada nggak di Quran sholat kata-kata wajib? Nggak ada. Yang ada apa? Aqimus sholat. Aqimus sholat. Nah, aqimus sholat itu kalimat kata kerja perintah. Aqimus sholat, dirikan sholat. Karena itu perintah, maka ulama kalau di zaman Nabi nggak ada ulama usul fikih, kaidah fikih nggak ada. Karena kaidah usul fikih itu di masa Imam Syafi'i baru muncul. Kalau di waktu masa Nabi langsung wajib ini. Lihatlah oleh kalian. Jadi Nabi perintahkan kita disuruh lihat siapa? Kata Nabi, ila man huwa asfala minkum, lihatlah oleh kalian itu orang yang di bawah kalian. Jadi Rasulullah perintahkan kita disuruh melihat sesama manusia di dalam bermuamalah. Kata Nabi, lihat yang di bawah kita. Kemudian mafhum wafanya wala tanzur ila man huwa faqakum. Kemudian dilarang oleh Nabi, wala tanzuru, dan jangan kalian lihat. Tadi perintah, ini larangan. Wala tanzuru, dan jangan kamu lihat. Ini larangan. Yang namanya larangan dalam kaidah fikihnya al aslu fin nahi litahrim. Hukum asal dalam larangan adalah haram. Dan jangan kalian lihat orang yang di atas kalian. Jadi dalam urusan dunia, kehidupan dunia, dalam kita bermuamalah ini, kata Rasulullah, lihat yang di bawah, jangan melihat ke atas kita. Inilah dalil hadis yang ulama katakan ini hadis namanya hadis qanaah. Qanaah. Apa hukumnya qanaah yang ada dalam diri kita? Hukumnya wajib ain. Setiap diri kita harus punya sifat qanaah, watak tabiat qanaah yang ada dalam diri kita, dan hukumnya wajib. Dan ini dalil yang dijadikan adanya qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu merasa cukup. Nih hatinya ini merasa cukup apa aja yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Betawinya nerimo. Nerime. Iya. Nerimo bahasa dia. Kalau nerimo bahasa Jawa. Betawi nerime gitu. Nerime. Itu qanaah. Jadi merasa cukup, nih hati cukup. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami kita ini nikmat sekecil apapun. Dan kita merasa puas, merasa cukup, dan kita berterima kasih kepada Allah. Syukur kasih ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita merasa puas, merasa cukup. Karena lawannya qanaah, lawannya qanaah ya kufur, ingkar. Jadi kata Rasulullah, kalau kita ingin mencapai hati yang qanaah, yang puas cukup dalam urusan dunia, Nabi nyuruh kita dunia lihat ke bawah, jangan lihat, jangan ke bawah.
lihat ke bawah. Contohnya apa dalam perkara dunia kita ngelihat ke bawah. Contoh, kita dikasih oleh Allah nikmat apa? Kendaraan motor. Kita dikasih motor, ya, walaupun belum lunas. Dan itu nikmat. Kita kalau udah punya motor, jangan melihat ke atas. Jangan lihat orang yang punya. Enak kali punya mobil ya, nggak hujan, nggak panasan, nggak kedinginan, pakai motor hujan, panasan. Jangan. Itu kufur nikmat ya begitu. Lihat ke bawah, alhamdulillah ya Allah, saya punya motor. Sehingga dengan motor yang Allah berikan, kendaraan ini saya gunakan ya Allah untuk kepentingan akhirat, untuk ngaji, sholat berjamaah, silaturahim, tengokin fakir, miskin, anak yatim, janda, tengokin janda, yang tua bang. Alhamdulillah dengan motor. Digunakan itu motor untuk ibadah. Itu namanya juhud. Makanya juhud itu menggunakan nikmat Allah yang Allah berikan dipakai untuk kepentingan akhirat. Itu juhud tuh. Mungkin dalam diri kita nanti harus punya sifat qanaah, juhud, waro, tawadhu, itu harus ada. Dan itu wajib gitu. Jangan lihat ke atas. Alhamdulillah saya punya motor. Di bawah saya, kata Nabi kan lihat ke bawah. Saya punya motor, di bawah saya tetangga saya nggak punya di motor, punyanya apa? Sepeda. Mana-mana becek gitu. Kalau ada Jadi yang punya motor jangan lihat yang punya mobil, lihat yang punya di sepeda. Capek, tak nyampe. Coba kalau saya pakai sepeda dari Banjaran Kudus sini aja, gimana itu? Wah, udah ngos-ngosan. Dia nggak tahu. Nah, yang punya sepeda jangan lihat yang punya motor, lihat yang di bawahnya. Siapa? Nggak punya motor, kagak punya sepeda Ferrari. Dia jalan kemana-mana, dia jalan kaki. Ya. Sehat sih, dia sehat jalan kaki gitu. Tapi lama. Coba kalau saya jalan kaki dari Banjaran Kudus sini jalan kaki Pak Erl gimana? Kalau kita dulu di tahun-tahun 80 ke bawah itu kalau kita panggil guru ya ke masjid kita, ke musola kita jemput dulu, zaman dulu dijemput, antar jemput tuh. Ya, antar jemput tuh gitu. Sekarang mah udah modern ya, ada motor. Kalau dulu murid nyamperin guru, sekarang Dulu begitu. Ya, gayung nyamperin gentong, gayung nih. Gentong, apa gentong yang nyamperin gayung? Itu kacau. Jadi kalau gentong nyamperin gayung nyamperin gentong, bukan gentong nyamperin. Nah, kebanyakan kita, ini saya kasih tahu, kenapa sekarang ilmu kita kok kita taklim kesana kemari kok nggak berkah, gitu nggak ada berkah. Itu beda sama orang-orang dulu. Itu salah satunya. Dulu kita kalau nanam pisang, kita punya kebun pohon pisang. Itu kalau pisang matang, yang teringat apa? Pas lihat pisang matang, enaknya matang. Yang ingat siapa? Gurunya Pak. Jadi berkah ilmu begitu dulu. Sekarang kita kenapa nggak berkah? Ya kayak begitu. lagi susah ingat guru. Iya, datang ke rumah guru ya cerita ya. Susah. Lagi seneng kemana gitu kan? Dia ajak guru makan, ya guru makan di mana yang enak nih? Dia adalah nggak tiap hari, nggak tiap minggu, enggak miskin enggak. Tuh di situ. Kenapa orang-orang dulu berkah? Karena mereka tak izinnya. Begitu memuliakan guru. Kalau saya mah nggak perlu dimuliakan, kita sahabat bukan guru saya. Gitu. Nggak sombong kalau begitu, nggak ada sifat tawadu. Ya. Tawadu itu istilahnya orang yang punya sifat tawadu, dia
merasa dirinya orang lain lebih baik dari dirinya. Ya, bisa aja Allah lebih baik ibadahnya dari saya, itu kayak begitu. Tapi kalau merasa saya lebih baik daripada Allah, sombong. Nggak ada ketawaduan. Dan itu udah hilang ketawaduan di tengah-tengah kita, hilang ketawaduan. Yang ada congkak, sombong, angkuh. Nah, yang jalan kaki jangan ngelihat yang punya sepeda. Ini yang jalan kaki nih, yang kakinya masih bisa jalan, dipakai ke masjid, pakai ke majelis ilmu. Ini kakinya dilangkain hal-hal yang baik. Jangan ngelihat orang yang punya sepeda, lihat yang di bawah. Yang jalan kaki, lihat siapa dia? Lihat saudaranya, tetangganya yang udah nggak bisa jalan. Di kursi roda aja, di kursi roda bertahun-tahun di kursi roda. Dia ngelihat orang yang bisa jalan, ngiri nggak? Ngiri dia enak. Penting mah bisa jalan, bisa sama kemari, bisa ke masjid, bisa ke majelis ilmu, bisa nengokin fakir miskin, anak yatim dan janda tua. Penting bisa nengokin. Dia ngiri. Kita baru berasanya nanti kalau kita merasakan sakit. Kalau kita lagi sehat lupa. Maka salah satunya ya kita nih lupa ya, nggak sadar adalah nikmat sehat. Entar waktu sakit baru kita rasain betapa mahalnya kesehatan. Buat apa kita harta berlimpah ruah tapi sakit ya, habis duit buat berobat, makan juga nggak nikmat. Lihat yang saudaranya nggak bisa jalan, hari ini lagi di kursi roda, tiap hari pagi bawa kue keluar, jemur, pakai kursi roda nggak bisa jalan. Yang di kursi roda jangan dilihat orang yang bisa jalan, jangan lihat yang di bawah dia. Alhamdulillah, gue masih bisa di kursi roda. Masih bisa melihat orang, melihat alam. Di bawah dia lagi di ruang ICU, darurat lagi nafas. Gue dengar tetangga gue lagi di ruang ICU, lagi ngapain? Dia lagi nafas, lagi dalam keadaan sekaratul maut. Gak ada yang bisa nolong, gak ada yang bisa bantu. Emang dokter bisa nolong, bisa bantu? Enggak, dokter cuma wasilah kan. Dan sekarang belum. Nah ini hadis ini yang membuat kita jadi qanaah, merasa kita cukup. Nikmat yang diberikan oleh Allah sekecil apapun cukup kita, dan kita bersyukur kepada Allah. Maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kalian bersyukur, bertambah. Bagaimana hitung-hitungan yang bersyukur ditambah? Kita dikasih nikmat 9. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Ditambah sama Allah berapa? 10. Semakin kita bersyukur lagi ditambah 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Allah itu makna la in syakartum la azidannakum, tapi wa la in kafartum, tapi jika kalian ingkar, ngeluh terus, ngeluh kesal, ingkar, inna azabi lasadid. 9 bukan nambah nikmatnya, dikurangi 9 jadi 8. Ngeluh lagi jadi 7. Ngeluh lagi, kok hidup begini banget, susah banget hidup begini ya Allah. Jadi berapa lagi? Jadi 5, terus 4, berkurang terus. Karena nggak ada penakah. Makanya apa yang di penghujung hadis Rasulullah mengatakan, fahuwa ajdadu alla tajdaru nikmat Allah alaikum
maka itu lebih layak, lebih patut engkau melihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Bahwasanya engkau tidak menganggap enteng, menganggap remeh temeh sepele nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Disinilah kita disuruh pemahaman. Itu di dalam kehidupan. Begitu juga kita misalnya di dalam perusahaan. Dalam perusahaan. Yang operator jangan melihat ke atas. Ke atas di atas operator apa strukturnya? Formen. Jangan lihat formen. Enak banget formen. Dapat fasilitas motor. Tujuan ini itu. Gue operator megang mesin terus. Ini mesin gak pernah mati-mati. Operator. Jangan lihat ke atas. Jangan lihat formen. Lihat ke bawah. Alhamdulillah gue jadi operator megang mesin. Tuh yang di bawah dia tukang sapu. Betul kan? Tiap hari kerjanya nyapu terus. Nyapu kantor, potongin pohon-pohon di kantor. Jadi jangan melihat ke atas. Formen juga jangan melihat ke atas. Di atas formen apa? Supervisor. Enak banget jadi supervisor. Fasilitasnya dapat mobil, formen dapat motor. Jangan. Begitu terusnya. Yang supervisor jangan lihat manajer, jangan. Lihat ke bawah. Kenapa? Biar kita tidak mengingkari, mengkufuri nikmat yang sekecil apapun yang diberikan Allah Subhanahu kepada kita. Maka hukumnya qanaah itu hukumnya wajib ain buat setiap individu kita. Harus kita punya sifat qanaah. Orang yang nggak punya di dalam hatinya sifat qanaah, ya udah hidupnya kayak gitu. Kurang terus begini nggak punya sifat qanaah. Itu wajib kita pahami sifat qanaah. Tancapkan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, gua harus qanaah. Itu nikmat. Makanya pada saat kita lagi ngeluh, lagi ingkar, lagi keluh kesah, karena dalam hidup ini, dalam kehidupan ini kadang-kadang kita merasa bosan. Kadang-kadang kita mencapai itu kebosanan yang maksimal, bosan. Ngadepin dunia ini bosan. Kadang-kadang bosan kan? Dan jangan kira bahwa orang-orang yang susah, orang yang punya masalah, mereka tuh suka bosan. Orang yang banyak harta, yang berlimpah ruang itu juga akan mengalami kejenuhan hidup ini. Betul. Kenapa? Monoton hidup ini begini aja. Kok begini terus? Bangun pagi makan, kerja, tidur, makan, kerja, tidur, begitu aja. Makanya orang-orang yang banyak duit, yang punya duit, ini bedanya yang gak punya duit, gak punya duit. Mereka untuk menghilangkan kejenuhan, kepenatan dunia ini, mereka kemana akhirnya? Untuk menghilangkan jenuh, kemana mereka punya duit? Larinya kalau dia gak punya agama, itu diskotik, karunia, dugem. Itu untuk menghilangkan kejenuhan dia. Itu yang gak punya iman. Yang gak punya iman itu, dia dugem, dia nyanyi. Di depannya khamr, dia minum berbotol-botol. Kiri kanannya dia yang ceritain dia banyak duit, ngilangin kejenuhan. Kayak begitu. Terus kemana lagi mereka untuk menghilangkan kejenuhan hidup ini? Kemana gitu mereka? Cari rumah makan yang enak, dicari rumah makan yang enak. Rumah makan pagi sore. Rumah makan pagi sore. Dia makan. Rendangnya enak, ayam enak, kepala mampu enak. enak Kusurono. Kita diajakin gitu. Ustaz, lagi ngapain lagi? Biasa lah, baca-baca kitab. Yuk makan. Waduh, bintang 5 ini. Makan
bingung kita kenapa tidak makan. Emang enak, nggak beda gitu, rasanya beda. Mahal, yang mahal mah minumannya, dan minuman aqua botol kecil segini 10.000. Kopi berapa kopi? 35.000 kopi pahit. 35.000. Teh manis es Barcelona berapa? 30.000. Bisa goceng. Gitu. Bisa goceng ya. Hah? Biasanya goceng mah. Lah, teh manis goceng, teh jumbo tuh 30.000. Tempat yang mahal. Salah ngitung kali. Ya mereka yang punya duit paling ke sana makan tuh, cari makan yang enak mereka. Ya makan senang untuk nyenengin apa? Nyenengin ini hati ini, kayak nyenengin. Kita sekali-sekali nggak apa-apa nyenengin hati gitu, ya. Sekali-sekali nggak apa-apa makan yang enak, jangan pocong terus. Dibilang kenapa itu makan pocong? Juhud bukan kayak begitu. Juhud itu salah paham tuh arti juhud tuh. Ya. Itu pakaiannya sobeknya masih dipakai aja ada lagi juhud Ustaz. Salah tuh, salah pahamin juhud, mereka salah keliru. Kemana lagi mereka untuk menghilangkan kejenuhan? Pergi ke puncak, nyawa villa di sana. Nyawa villa, dia bikin kopi sambil lihat pemandangan. Ya kan, ini Bakti Abri dari sana kelihatan Bakti Abri dari puncak. Dia lihat pemandangan alam. Di sana mereka. Selesai pulang makan, selesai mereka wisata, selesai dugem, hilang pusingnya. Pusing. Kalau kita mah sederhana kita. Kalau kita lagi jenuh, lagi bosan di rumah ngapain, ya kesini datang ke majelis ilmu, majelis zikir, betul kan? Ini kita terasa nggak? Habis pulang ngaji hati kita ada terasa nggak? Iman kita naik. Selesai ngaji, selesai pulang, terasa ada, dah habis. Ya jadi kita harus hidup qanaah pasrah. Ini dalilnya nih. Inilah Rasul pesan sama kita. Lihatlah oleh kalian itu orang yang di bawah kalian. Yang di bawah ya. Jangan kalian lihat orang yang di atas kalian. Jangan. Yang prajurit jangan lihat sersan. Yang sersan jangan lihat letnan. Yang letnan jangan lihat yang kaften jangan lihat mayor jangan lihat kolonel jangan lihat brigjen, jangan dokter. Enak rumah jadi komandan dulu sama dulu sini. Seperti alhamdulillah saya sudah bisa jadi prajurit untuk membela bangsa dan negeri ini dari rongrongan dalam maupun dari luar. Nikmati. Dan Nabi mengatakan itu lebih layak, lebih patut engkau tidak menganggap remeh-temeh sepele nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu namanya qanaah dalam pengertian luas. Tapi kalau urusan akhirat jangan lihat ke bawah, lihat ke atas. Urusan akhirat. Kalau urusan dunia lihat ke bawah, tapi urusan akhirat lihat ke atas. Fulan rajin kok ini. Tiap malam Ahad ngaji di masjid Al-Qas rajin dia. Wah harus kayak gini. Fulan kalau ngaji semangat dia bawa kita, bawa catatan. Gue juga harus kayak begitu. Fulan rajin sholat berjamaahnya. Gue lihat tidak pernah tidak sholat berjamaah di masjid Al-Qas subuhnya.
Zuhur, asar, maghrib, isya subuh selalu berjamaah, gua harus. Jadi kalau urusan akhirat ngelihat ke atas, tapi urusan dunia lihat ini kebalik kita, kebalik. Urusan dunia lihat ke atas, urusan akhirat lihat dia nggak ngaji itu dekat rumah, dia nggak pernah ke masjid dekat rumah lah. Jadi malas, jadi kasar gitu. Jadi simple. Jadi kalau kita pengen bisa hidup qanaah, merasa cukup nikmat yang diberikan oleh Allah, urusan perkara dunia lihat ke bawah, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Tapi kalau urusan akhirat lihatnya ke atas, jangan lihat ke bawah. Ke bawah jadi pesimis kita. Gitu. Dan sifat qanaah ini ajarkan kepada keluarga. Terutama anak-anak kita. Ini anak-anak kita kalau nggak diajarkan qanaah, ngaco dia. Dia punya temannya beli handphone baru, handphonenya baru. Yang berapa harganya? Berapa harganya? Yang bagus handphone apa Mas Ron? iPhone 5 juta harganya. Buat beli handphone 5 juta. Sementara dia, anak kita handphonenya Xiaomi model lama. Dia temannya beli baru, dia minta orang tua. Bapaknya diminta, ibunya didesak-desak. Itu teman saya, masa saya handphone kayak begini? Malu, gengsi Pak Bu. Anak-anak kita minta beliin handphone, beliin. Pusing nggak oleh kita? Berapa harganya? 5 juta. Bagaimana kita terusnya tuh? Ada nggak anak kita ini yang begitu tuh minta sama kita yang kita nggak mampu, ada? Hah? Karena nggak diajarkan qanaah. Pusing nggak kita? Pusing. Nggak bisa beli cash, airnya apa? Kredit. Begitu juga motor. Anak kita motornya Beat, temannya motornya NMAX. Dia terlihat ke atas. Bapak ibunya gantilah motor itu, udah lama banget Beat. Udah starternya susah lagi. Beliin yang apa? NMAX tuh, teman saya NMAX dibeliin orang tua. Begitu dong yang orang tua. Habis gitu ini desek-desek sakit. Tapi yang namanya sakitnya orang tua, tetapnya anak mah saya tuh kalau nggak ada punya sifat qanaah anak kita. Begitu juga istri kita istri kita iya. Udah ada, iya boleh. Ajarin qanaah terutama istri kita. Betul nggak? Kalau nggak diajarkan, ditanamkan sifat qanaah dalam istri kita, ngaco. Lihat tetangganya beli ini kesal, lihat beli ini kesal. Kesalnya dia siapa? Suaminya cemberut aja, dia diam aja. Perempuan kan gitu, dia diam aja. Kita nggak coba apa ini kenapa? Cemberut. Perempuan kayak begitu. Hitung aja dalam sebulan tanggal 1 cemberut, buntuin. Tanggal 2, 3 enggak tuh, tanggal 4 cemberut lagi. Dalam sebulan berapa kali dia cemberut? Kita kalau dicemberutin sama istri gimana kita? Hah? Hancur kita Pak. Hati kita di luar hebat, gagah gitu, hebat gagah. Punya anak buah ditakutin, pulang ke rumah sama istrinya. Sama istrinya. Dicemberutin kita, waduh sekolah tinggal kita. Hah? DKI, apa itu? Dibalas setiap istri. SSTI, ya, suami takut istri. Nah kalau suami yang kayak begitu bikin tuh organisasi
organisasi namanya SSTI. Gitu. Kenapa sih lu cemberut aja? Yang nggak tahu aja mikir aja. Nah, ini bilang gitu, mikir apa? Di sebelah dia itu mobil juga ganti, rumahnya udah direnov, TV-nya udah ganti, kulkasnya lihat, itu begini aja. Biar lo tahu itu jadinya, gimana hati kita tuh gitu? Hah? Sakit nggak? Sakit. Kenapa? Karena istri nggak ngerti paham agama, nggak ngerti Quran. Kalau dia ngerti Quran enak, istri kita. Tetangganya mau beli apa kayak diam aja dia. Kenapa? Cukup. Apa yang kalau berikan ya alhamdulillah ya Allah cukup. Tapi kalau nggak ditanamkan Quran, wah udah habis. Kasihan suami. Nah rata-rata suami yang takut ke istri itu salah satu kena paru-paru dia. Kena penyakit paru-paru bisa dari makanan juga gitu ya, bisa dari nular juga dan bisa juga karena tekanan istri siapa itu di sini kayak begitu? Ada nggak di sini tuh Pak Satya? Nggak ada ya. Alhamdulillah nggak ada. Inilah hadis yang sahih yang dijadikan dalil oleh para ulama adanya sifat qanaah ya tawadu beda lagi ya nanti itu ada qanaah kita harus tahu kita apa itu tawadu apa itu zuhud apa itu waro apa itu istiqomah itu harus tahu tuh dan itu wajib kalau kita sudah punya sifat zuhud punya sifat waro punya sifat qanaah punya sifat tawadu enak tuh hidup ini hati enak. Contoh salah satu contoh tawadu nih, jangan beranggapan saya ngajar lebih baik daripada abahnya, saya nggak merasa bisa dari abah lebih baik dari saya, ibadahnya, akhlaknya, ya bisa jadi lebih baik dan saya nggak menganggap saya ini lebih baik. Kenapa orang yang menganggap dirinya lebih baik siapa? Iblis itu nggak punya sifat tawadu, nggak punya sifat tawadu. Dan itu harus kita miliki dan itu wajib terutama ustaz-ustaz guru-guru itu harus betul-betul tancepin tawadu sehingga nggak merasa dia ini harus dihormati dihargai nggak merasa dia paling suci nggak merasa dia lebih baik itu tawadu. Jadi tawadu itu tidak menganggap dirinya lebih baik bisa jadi orang lain lebih baik dari itu nggak merasa dirinya berilmu bisa jadi dia orang yang berilmu dia lebih pintar lebih paham cuma dia nggak menunjukkan dia orang yang alim berilmu. Kenapa? Dia mastur dia tutupi nggak ma'ruf nggak dia terkenal. Indonesia ini gudangnya para ulama. Indonesia ini gudangnya para ulama. Ilmunya nggak kalah dengan yang di Madinah, di Yaman, di Mesir, di Maroko nggak kalah Indonesia. Ulamanya luar biasa dan pesantren di dunia yang paling banyak di Indonesia. Coba negara-negara yang ada pesantren nggak ada. Maka kita bersyukur hidup di Indonesia enak kita. Gitu ngaji kapan aja boleh bebas nggak ada yang larang. Coba kita di Arab Saudi sana. Ada izin. Bikin pengajian gini, dilihatin, oh ini kasih paham, ini ngacor nih, tutup. Tangkap Abu Ali. Gantung di siapa di sana saya. Tuh, Indonesia alhamdulillah enak, bebas kita, ya, bebas. Kapan aja mau ngaji dia terserah. Ya, solawatan aja tuh, wah. Masjid musola menjelang maghrib, ya menjelang subuh, sinar. Coba ente negara lain, di Cina, di Inggris, di Perancis, di Australia, nggak ada kayak di sini. Habis maghrib ada orang selawatan, mau subuh ada orang nggak ada. Makanya saudara-saudara kita yang ada di luar negeri,
itu dia rindu dengar orang selawatan, dengar tanya rindu, ya. Jadi sekali lagi bahwa hukumnya qanaah itu wajib kita miliki. Jadi apa itu qanaah? Qanaah itu merasa cukup terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, walaupun sekecil apapun. Kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan tambah. Jam berapa datang? Berapa menit lagi? Ayo, yang mau nanya. Jelas Pak ya? Paham ya? Ya mudah-mudahan kita ini punya sifat qanaah dalam hati kita. Ya insya Allah kita akan merasa cukup dan terus akan ditambah. Itulah namanya berkah. Karena yang namanya berkah itu ziyadatul khair, bertambah.